Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan, berbagi ilmu tentang bagaimana caranya melakukan konfigurasi dan membangun jaringan pada packet tracer gitu ya, paket tracer, tetapi menggunakan mode fisikal, ya. Telah kita ketahui lama bahwa paket tracer ini merupakan sebuah tools yang sangat powerful, yang bisa kita gunakan untuk membuat jaringan, terutama untuk, device-device atau perangkatnya Cisco, gitu ya. Karena, seperti yang kita ketahui bersama bahwa device-device atau perangkat jaringan Cisco, terutama Cisco itu harganya sangat mahal, bahkan, lebih dari ratusan juta gitu ya, lebih dari ratusan juta. Dan untuk praktek, kalau kita memang benar-benar, praktek untuk memegang, perangkatnya sendiri itu butuh modal yang besar gitu ya, kecuali kalau memang, organisasi atau tempat kita bekerja itu menyediakan tools-nya, misalnya universitas untuk menunjang praktikumnya itu sudah disediakan tools-nya. Atau apabila kita bekerja yang memang, ranahnya itu adalah untuk mengurusi jaringan gitu ya. Tapi kalau kita masih di tataran kita belajar bagaimana untuk mengkonfigurasi, eee, paket tracer ini sangat sangat membantu sekali bagi pemula-pemula untuk belajar mengkonfigurasikan, perangkat Cisco meskipun lewat simulasi. Tapi simulasi yang ditawarkan di sini sudah cukup bagus gitu ya. Oke, seperti yang kita ketahui selama ini gitu ya, kita sudah mengetahui lama bahwa biasanya kita, melakukan bangun jaringan ataupun mengkonfigurasi itu, eee, memakai mode logikal kalau di paket tracer gitu ya, Kak. Bisa kita lihat misalnya di, halaman utama di paket tracer ini kita dihadapkan pada 2 pilihan, apakah kita berada di mode logikal atau berada di mode fisikal, seperti ini. Biasanya sih selama ini yang diajarkan atau yang kita hadapi adalah mengkonfigurasi di mode logikal atau logisnya gitu ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan, sharing gitu ya, sharing pengalaman saya yang saya dapatkan ketika saya mengikuti kegiatan Oracle Academy, saya mendapatkan tugas untuk melakukan konfigurasi pada mode fisikal. Oke, ini saya mulai dari nol, jadi kita dihadapkan pada halaman Cisco Packet Tracer seperti ini yang masih kosong. Kemudian saya ingin contoh di sini saya ingin membuat sebuah topologi jaringan katakanlah seperti itu ya. Bentuknya seperti ini ya. Jadi ini hanya contoh aja. Nah, seperti ini. Ada router, kemudian, kita sediakan switch. Switch-nya seperti ini, kemudian ada 2 buah switch. Kemudian, di masing-masing switch ini ada device PC-nya. Misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini. Kemudian, antara router sama switch ini kita beri nama dulu ya. Kita ubah namanya terlebih dahulu. Configuration-nya ini kita beri nama router 1, kemudian ini hostname-nya kita beri nama R1. Oke, kemudian ini switch-nya adalah switch 1, ini kemudian switch 2. Ini kemudian adalah PC A. Kemudian yang sebelah sini adalah PC B.
Antara router 1 dengan switch kita hubungkan dulu dengan kabel straight. Kita pilih gigabit Ethernet 000, kemudian ini, misalnya ini terhubung dengan fast Ethernet 5 gitu ya. Tapi sebenarnya contoh di sini itu tidak bagus ya, karena rahasia umumnya kalau di Cisco, terutama Cisco sendiri menyarankan kalau untuk menggabung atau menghubungkan kabel itu harusnya dimulai dari nomor serial yang paling kecil, tapi ini saya mulai dari yang paling besar, ini jadi acak gitu ya. Saya buat acak memang sengaja. Kemudian ini saya hubungkan untuk yang jaringan kedua ini fast Ethernet 10. Kemudian antara switch dengan laptop ini saya hubungkan juga. Dan untuk switch 2 juga saya hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengetahui detail informasi interface mana yang terhubung dengan interface mana di device yang lainnya, kita bisa aktifkan di menu tools, view ya, view atau apa ya, view physical, preference ya, option preference, kemudian show ini kayaknya device mode label. Oh bukan. Oke, untuk saya ingin mengaktifkan port labelnya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini terlihat bahwa router R1 interface gigabit Ethernet 0/0/0 terhubung dengan interface fast Ethernet 0/5 pada switch 1, kemudian interface gigabit Ethernet 0/0/1 pada router 1 terhubung dengan fast Ethernet 0/10 pada switch 2. Nah, seperti ini. Ini kemudian apabila kita ingin mengkonfigurasi gitu ya, mengkonfigurasi router, si paket tracer ini sudah menyediakan fitur bahwa kita sudah bisa langsung melakukan configuration gitu ya. Jadi ini kita lakukan ketuk 1 kali seperti ini. Nah, ini kemudian kita pilih menu CLI, maka otomatis ini sudah diarahkan ke halaman configuration-nya dari si routernya gitu ya. Padahal kenyataannya kalau kita ingin melakukan konfigurasi ke router, kita tidak bisa secara langsung mengakses ke routernya. Yang harus kita lakukan adalah kita menghubungkan kabel gitu ya, menghubungkan kabel dari PCA ke router. Gitu. Kabelnya pakai kabel konsol. Nah, ini jadi kita harus memilih kabel konsol terlebih dahulu, kemudian kita arahkan ke router R1, kemudian kita pilih konsol, kemudian untuk PCA baru kita masukkan ke RS232. Nah, seperti ini. Ya, jadi setelah si PC ini dihubungkan dengan kabel konsol, maka kita bisa mengakses si router ini. Ya, jadi saya ulangi lagi, kalau di paket tracer, kita bisa melakukan konfigurasi langsung dengan cara mengetuk si routernya. Kemudian kita pilih menu CLI, gitu ya. Tapi kalau kenyataannya atau praktek di lapangannya, kita tidak bisa langsung melihat user itu atau melihat tampilan CLI-nya dari si router, tapi kita harus melalui sebuah PC dengan menggunakan kabel konsol. Nah, kalau sudah dihubungkan seperti ini, maka kita pergi ke terminal, gitu ya, terminal di PC. Kita pilih menu desktop, kemudian terminal. Nah, ini ada terminal configuration, portnya ini seperti ini, jadi kita biarkan settingannya seperti ini, kemudian kita oke. Nah, kalau seperti ini, artinya kita sudah bisa melakukan konfigurasi router melalui PC, gitu ya, melalui PC yang terhubung dengan si kabel konsol. Jadi ini bisa kita lihat ya, di sini ada 2 Windows. Saya buka ya. Nah, di sini. Ini terlihat kalau yang si Windows yang ini ya, background-nya putih,
Ini adalah tampilan ketika kita mengeklik si router R1 tadi dari paket tracer-nya. Tapi kenyataannya kita harus menghubungkan, router itu ke sebuah, eee, PC itu ya, sebuah PC sehingga tampilannya, yang ada di monitor, ini, di Windows yang background-nya hitam. Nah, seperti itu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kita harus menghubungkan dulu kabel konsol dari PC ke router. Ini adalah, apa namanya, topologi secara logis gitu ya. Jadi ini kita sudah membangun si jaringan itu, namun bentuknya atau tipenya ini adalah, topologi secara logis gitu ya. Nah sementara, topologi itu ada 2, logis dan fisik gitu ya. Yang fisik ini memang, menjelaskan kalau logis ini kan menjelaskan interface, salah satunya menjelaskan, eee, interface apa saja yang saling terhubung. Tapi kalau fisik itu lebih ke, fisik dari si device itu berada di, mana lokasinya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita klik yang fisikal, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Ini adalah, ilustrasi dari sebuah kota, kemudian apabila kita klik, ini adalah perusahaan, jadi ini ilustrasi perusahaan atau ilustrasi instansi. Kemudian ketika kita klik, nah di sini katakanlah ini andaikan ruangan-ruangan. Nah, ini ruangan, ini misalkannya ruangan untuk server, ini mungkin ruangan untuk HRD atau ruangan-ruangan kecil yang lainnya. Nah, seperti ini. Tempat di mana kita meletakkan device-device itu berada di suatu tempat yang namanya adalah main wiring closet. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Main wiring closet. Nah, ini device yang sudah kita tarik tadi ya, yang ini adalah router 1, ini saya perbesar dulu. Ini adalah router 1, ini switch 1, ini switch 2. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini juga terlihat bahwa si komputer itu berada di luar lokasi atau berbeda lokasi dengan si router tadi dan switch tadi diletakkan. Ini misalkanlah ini bisa saja kita letakkan di sini. Nah, seperti itu ya. Kita letakkan seperti ini. Misalnya seperti itu. Ya. Oke. Jadi nanti saya akan ini tadi kalau kita startnya kita melakukan membangun topologinya dari model logik gitu ya, sehingga pemetaannya menjadi seperti ini pemetaannya. Tetapi ada juga yang kita dari nol itu kita bikin dari mode fisik. Nah, seperti ini ya. Jadi mode fisik ini kita sudah diarahkan langsung ke main wiring closet. Nah, ini rak-nya. Jadi si perangkat tadi, router, switch, itu atau hub atau apapun itu perangkatnya ini, itu diletakkan di sebuah rak. Sebuah rak device gitu ya. Sedangkan untuk si perangkat komputer ataupun laptop ataupun si smartphone itu diletakkan di sebuah meja atau table. Di sini kita buat dulu sebuah table. Nah, di sini. Nah, ini ya. Jadi ketika kita klik table, nah ini klik table, maka otomatis dia tabelnya akan bertambah. Ini saya hapus dulu tabelnya. Saya cukup menggunakan satu buah table terlebih dahulu. Kemudian di sini kita belum ada perangkat apapun gitu ya. Ini hanya sebuah device untuk distribusi si power gitu ya. Jadi kita belum ada router dan switch-nya. Nah, sekarang kita tambahkan sebuah router. Oke, router itu seperti yang saya bilang sebelumnya harus diletakkan di rak. Oleh karena itu, ketika setelah kita memilih jenis routernya, kita taruh di rak sini. Nah, seperti ini ya.
Ini routernya. Ini bisa kita tarik seperti ini juga bisa, gitu ya. Mau dimepetkan juga enggak apa-apa, tapi mau direnggangkan juga enggak apa-apa. Nah, best practice-nya sih biasanya dikasih jarak ya. Jadi biar ada sirkulasi antara device-device ini. Ini routernya kita beri nama dulu. Ini adalah router 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini ada switch. Switch-nya saya tambah sini. Switch-nya saya kelompokkan seperti ini ya. Jadi yang atas ini adalah router, yang bawah ini switch. Atau saya kasih jarak seperti ini. Seperti ini lah. Switch-nya saya beri nama switch 1 dan ini saya beri nama switch 2. Oke, berikutnya referensi kita tadi kan dari sini tadi ya. Misalnya kita mau membuat seperti ini. Ya. Kemudian ada PCA sama PCB. PCA sama PCB kita letakkan di tabel. Kita letakkan di tabel. Oke, ya. Tabel ini hanya mampu ditempati oleh 2 perangkat ya. Katakanlah saya beri nama tabel 1. Hanya bisa ditempati oleh 2 perangkat ya. Jadi kita lihat di sini, kita ambil sebuah PC. Nah, ini jadi ini 1. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah 2. Jadi ini hanya bisa ditempati oleh 2 perangkat. Dan ini kita ganti nama, yang ini menjadi bisa ya. Coba bisa nggak ya, ini dikasih nama, ini adalah PCA. Ini. Kemudian ini adalah, sorry. Nah, ini adalah sudah selesai ya. Jadi yang ada di rak adalah router, switch, hub ataupun apapun gitu ya. Kemudian yang ada di tabel itu adalah PC, laptop, DNS server gitu ya, server atau smartphone gitu ya, yang bisa kita letakkan. Kemudian berikutnya itu adalah kita menghubungkan ini ya, router 1 itu adalah gigabit 0/0/0 dengan fast Ethernet 0/5. Jadi tinggal kita hubungkan saja. Kita ambil kabel straight ya. Lalu kita pilih yang gigabit Ethernet. Kabel straight itu yang warna kuning ini ya. Jadi di sini ada tulisannya, ini kabel konsul, ini kabel straight, ini crossover. Kita ambil kabel straight, kemudian kita hubungkan dengan, di sini ada banyak nih portnya, ada banyak port lubang colokan. Nah, untuk mengetahui port yang mana, kita tinggal dekati aja. Nah, seperti ini. Kalau sudah benar, berarti kita ceklikkan seperti ini, kita klik sampai muncul warna hijau. Kemudian kabel ini yang terhubung R1 yang terhubung ke switch 1 kita hubungkan ke fast Ethernet 0/5. Nah, seperti ini ya. Kemudian lagi ya. Nah, seperti ini satunya. Ini supaya lebih besar ini saya ginikan. Inspect front kalau tidak salah. Nah, seperti ini. Nah, jadi biar jelas ya. Nah, ini terhubung ke gigabit Ethernet 0/1. Kemudian kita ke fast Ethernet 0/10 kalau tidak salah. Kita cek lagi ya. Ini adalah 0 gigabit Ethernet 0/0/0 ke fast Ethernet 0/5. Yang ini 0/0/1 terhubung ke fast Ethernet 0/10. Nah, ini kita cek lagi. Nah, seperti ini yang ngeceknya. Ini R1, ini untuk yang jaringan yang ke S2.
S2-nya ke Fast Ethernet 0/10, kemudian untuk yang ke S1 itu Gigabit Ethernet 0/0/0 terhubung ke Fast Ethernet 0/5. Ini berarti sudah benar. Berikutnya switch ya. Switch 1 ke Fast Ethernet ke PCA itu terhubung apa namanya, interface-nya FA0/1. Kita ambil kabel straight lagi, FA01 ini ya. Kemudian terhubung ke seperti itu. Berikutnya untuk yang switch ini juga sama. Ini saya inspect front. Nah, ini saya besarkan. Ini kalau tidak salah tadi adalah FA0/1 ke Fast Ethernet di PC. Nah, ini ya. Kemudian kita hubungkan ke PC. Nah, oke. Kalau sudah semuanya, yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan router ke PC dengan menggunakan kabel konsol. Kabel konsol ini warnanya biru. Nah, ini untuk portnya. Nah, ini terlebih dahulu kita inspect clear dulu ya. Inspect clear, kemudian kabel konsolnya kita cari yang tulisannya konsol ini ya. Jadi yang ini untuk port auxiliary, port konsol, yang ini bukan ya. Jadi ini cari yang konsol, kemudian kita ke PCA. Nah, ini kita ke RS232. Nah, ini otomatis sudah bisa. Jangan lupa untuk PC-nya kita nyalakan ya. Jadi kalau seperti ini tuh kondisinya mati, kalau seperti ini kondisinya nyala. Ya, jadi kalau yang mati ini mati ya lampu indikatornya. Ini kita nyalakan. Seperti ini, terus routernya kalau belum nyala kita nyalakan. Ini sudah nyala ya. Sudah nyala. Kemudian switch-nya kalau belum nyala kita nyalakan. Tidak ada. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, seperti ini konfigurasinya. Sama ya, desktop, terminal, lalu di OK. Berarti kita sudah bisa melakukan konfigurasi. Kita lihat di bentuk fisiknya ya. Nah, bentuk fisiknya tadi, kalau bedanya dengan yang contoh sebelumnya ini komputer kita letakkan di ruangan yang berbeda, gitu ya, di ruangan berbeda. Tapi kalau contoh yang ini, yang kedua, ini komputer berada pada satu ruangan dengan si server. Nah, seperti ini. Kalau misalnya si komputer ini kita tempatkan di luar ruangan juga tidak apa-apa ya. Artinya kita bisa meletakkan ini di sini, gitu ya. Ini kita tambahkan kontainer, gitu, seperti ini. Nah, ini kita kasih nama, lalu ini kita, oh sorry ya, sorry ini harusnya ini kita hapus dulu. Sorry ini keliru. Nah, ini harusnya kita tambahkan mana ya, new closet di sebelah sini. Nah, ini baru kita bisa masukkan di sini ya. Oke, ini tadi yang sudah kita buat. Kalau secara di mode fisik ya, kita lihat di mode logic.
model logik. Di model logik bentuknya seperti ini. Jadi ini acak-acakan ya. Jadi bisa kita rapikan sih. Nah, rapikannya seperti ini. Ini kita rapikan aja. Ini sudah cukup. Sudah sama dengan topologi yang awal tadi kita buat. Seperti itu ya. Jadi kalau yang ini tadi kita berangkatnya dari mode fisik gitu ya. Berangkatnya dari mode fisik, kita ambil dulu si router, kemudian si switch, perangkat Cisco-nya, kemudian kita letakkan di rak, kemudian kita drag tabel-nya untuk meletakkan PC ataupun laptop ataupun si DNS server atau jenis-jenis server yang lainnya. Seperti itu ya. Oke. Mungkin sekian dulu ya tutorial atau sharing saya kali ini. Untuk sharing-sharing berikutnya mengenai konfigurasi dasar dari sebuah router atau perangkat Cisco yang lainnya akan saya share di kesempatan yang lain. Ya, jadi nanti tetap stay di channel saya ya untuk update tutorial-tutorial yang lainnya. Oke, terima kasih. Sekian tutorial dari saya, sharingnya untuk hari ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk pemula-pemula yang sedang mulai belajar untuk membangun sebuah jaringan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.